Terima kasih karena Kau telah meninggalkan kami di tempat ini. Pada pagi yang indah ini, kiranya Tuhan dapat menyertai ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang menguduskan tempat ini, Tuhan yang melindungi setiap kami, Tuhan yang menjaga kami dan menjaga pikiran kami supaya tetap fokus dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan atas perintah dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memujikan karya terbesar dalam hidup. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Saya sudah mulai berjemaat untuk bisa mari kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar
kita akan pujikan penolong hidupku, yaitu hanya Yesus sendiri. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
kasih Bapa, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Memasuki minggu keempat di bulan terakhir di bulan Juli ini Bapa, Engkau tetap setia dalam kehidupan kami. Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Engkau tetap menyatakan pemeliharaan-Mu. Engkau menyatakan janji-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan setiap anak-anak yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkenan atas setiap pujian yang menyembah kami Tuhan. Biar setiap pujian yang menyembah kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kehidupan kami semua Bapa. Biar kami menerima bagian yang terbaik. Biar kami belajar menjadi Maria. Kami mendapat bagian yang terbaik. Dengan hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tidak terasa kita masuk ke minggu keempat di bulan ini. Seperti yang kita tahu, mungkin kita beribadah dengan jumlah penuh, dengan hanya sebagian dari yang ada. Namun tanpa mengurangi motivasi dan semangat kita bahwa mengurangi motivasi dan semangat kita bahwa kita datang, kita beribadah dengan satu tujuan yang benar, dengan satu tujuan yang dengan motivasi hati yang benar, dengan tujuan yang benar, yaitu bahwa kita mencari Tuhan, kita berusaha untuk kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa sepanjang bulan ini mungkin kita akan dipersiapkan untuk semua tim pemusik dan menyembah, tim PAW. Tapi satu hal bahwa apa yang saya sampaikan mungkin berkaitan, tapi apa yang saya sampaikan bukan hanya untuk tim musik atau tim PAW saja, tapi biarlah ini semua bisa untuk kita semua, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya bahwa firman Tuhan tidak berlaku hanya untuk sebagian orang, tidak hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Firman Tuhan ditujukan bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan mempercayai itu dalam kehidupannya, dan firman itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kita sama-sama buka di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Saya akan bacakan Mazmur ke-22 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Firman Tuhan yang bahwa padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita mau terlebih lagi melalui ayat tersebut bahwa ayat ini terkesan sebuah ayat yang simpel, ayat yang sederhana, tetapi kalau kita mau mendalaminya, ada kuasa di dalamnya. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus dan Dia bersemayam, Dia tinggal di atas setiap puji-pujian umatnya. Mungkin kita anggap bahwa sebuah nyanyian, sebuah pujian itu menjadi sesuatu hal yang biasa sehari-hari.
Ada orang yang suka sekali setiap hari mendengarkan radio puji-pujian, ada orang yang suka setiap hari mendengarkan lagu-lagu rohani, ada yang suka mendengarkan lagu-lagu melodi, jazz, rock dan lain sebagainya. Bagi dunia mungkin puji-pujian itu sesuatu hal yang biasa, tetapi bagi anak Tuhan, bagi umat Tuhan, Tuhan bertahta atas pujian. Saat kita benar-benar mengeluarkan pujian itu keluar dari hati kita, saat pujian itu benar-benar timbul dari dasar hati kita. Oleh karena itu kenapa tidak Amsal dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena saat hati kita tidak bersih, pada saat hati kita tidak benar di hadapan Tuhan dan kita menyanyikan hanya sekedar menyanyikan, bukan keluar dari hati, apakah benar Tuhan bisa bertahta di atas pujian hati kita? Apakah ada Tuhan hadir di dalam pujian kita? Yang pertama, kalau saya mau bagi di dalam melalui satu ayat tadi dalam bahwa padahal Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ada 3 bagian. Yang pertama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia bukan Allah yang bisa berkompromi dengan yang namanya dosa. Dia bukan Allah yang bisa bernegosiasi dengan yang namanya dosa. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia membenci dosa. Tuhan jijik melihat yang namanya dosa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka menyatakan kekaripannya, kedekatannya dengan sesama orang-orang yang kudus. Kenapa saya tadi katakan bahwa kalau hati kita tidak benar, hati kita tidak murni, tidak tulus di hadapan Tuhan, apakah Tuhan bisa bertata? Apakah Tuhan bisa hadir? Dan saat Tuhan tidak hadir, bisakah Tuhan berbicara kepada kita? Saya yakin kalau kita berdiskusi dengan seseorang, orang si A mengambil tema topik tentang kebun binatang, dan si B berbicara topik tentang otomotif, tidak akan pernah bisa ketemu titik temu. Yang si A mengatakan bahwa harimau itu makanannya daging, sedangkan si B mengatakan bahwa sepeda motor itu perlu bensin. Maka pendengar si C akan kebingungan, yang disampaikan apa yang didapatkan. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat kita tidak bisa connect, kita tidak bisa memiliki satu saluran yang sama, maka pujian yang kita keluarkan akan menjadi pujian yang sia-sia. Pujian yang kita keluarkan gak akan bisa menghasilkan sesuatu, dan tidak akan menghasilkan dampak sesuatu apapun. Imamat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam Imamat 10 ayat 1 yang sampai yang ketiga, mungkin ayat ini pernah dibahas 2 minggu yang lalu oleh Bapak Gembala mengenai Nadab dan Abihu. Dikatakan seperti ini bahwa anak-anak Imam Harun mengambil sesuatu berbahaya dan menaruh ukupan, dan mereka mempersembahkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan, dan demikian mereka menghadirkan sesuatu yang asing di hadapan Tuhan. Dan saat Tuhan tidak menyukai sesuatu yang asing, maka Tuhan akan marah dan menjatuhkan hukuman dalam kehidupan mereka berdua. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Kepada orang yang karib, kepada orang yang dekat, kepada orang yang satu channel dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kekudusannya. Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada orang tersebut.
kita tidak bisa menghampiri Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa naik ke gunung Tuhan selama hidup kita belum didapati Tuhan kudus di hadapan Dia. Lalu apakah kita bisa dengan kemampuan kita sendiri, dengan kedagingan kita sendiri, dengan kefalaan kita sebagai manusia yang dasarnya kita sebagai orang yang berdosa, kita menjadi kudus hanya karena kita datang ke gereja, hanya karena kita membaca firman, hanya karena kita memuji Tuhan, hanya karena kita berpuasa, hanya karena kita memberikan yang lebih banyak, memberi persembahan yang lebih banyak daripada orang-orang lain yang mungkin tidak bisa memberi sebanyak yang kita mampu, lalu kita menjadi pribadi orang yang luar biasa kudus di hadapan Tuhan. Kata kekudusan sendiri berasal dari kata kados, yang berarti bahwa itu terpisah, memisahkan diri, dan kita mencampurkan kehidupan kita dengan sesuatu yang lain. Apakah itu menjadikan kita pribadi yang eksklusif, pribadi dengan label yang VVIP, bahwa anak Tuhan yang hidup kudus, maka dia tidak boleh bersentuhan dan tidak boleh bergaul dengan semua orang? Saya rasa yang Tuhan inginkan bukan seperti itu. Yang Tuhan inginkan dari kekudusan kita adalah bahwa kita bisa memisahkan kehidupan kita dari sesuatu hal, dari segala hal, dari segala jenis yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita bilang kalau kita mau hidup kudus, apakah kehidupan kita berkomitmen untuk memisahkan hidup kita, hati kita, tindakan kita, untuk memang benar-benar tidak lagi berbuat apa yang Tuhan tidak mau? Karena bahwa saat kita masih tetap tinggal dan saat kita masih tetap melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, jadi kita masih belum membuat hidup kita, kita masih belum mengusahakan diri kita untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kekudusan tidak bisa kita hasilkan dengan kemampuan kita sendiri, karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan tahu selama hati kita mau, selama kita memiliki kemauan untuk kita menjauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari hidup kita, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita hidup kudus. Apa sih sesuatu yang tidak berkenan? Banyak. Kesombongan, ya, Tuhan membenci kesombongan. Kekecewaan, sakit hati, iri hati, kekhawatiran. Siapa yang bilang kekhawatiran tidak menjadi sesuatu hal yang menjijikan di hadapan Tuhan? Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku Allah Immanuel, aku Allah yang menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Pada saat kita khawatir, tidak salah. Tetapi saat kita tinggal di dalam kekhawatiran, berarti kita meragukan bahwa Dia Allah yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Pada saat kita mulai takut menghadapi masa depan, pada saat kita mulai takut untuk berjalan, kita takut. Mungkin kita takut bahwa besok apa yang harus kita makan. Kita takut bagaimana dengan kondisi saat ini, masa depanku. Kita takut dengan kondisi yang ada saat ini. Kita khawatir ekonomi semakin tidak baik, keadaan tidak benar, kejahatan semakin meningkat, tingkat
PHK juga akan semakin banyak. Yang sekolah harus belajar dari rumah melalui daring. Kegiatan sosial semakin dibatasi. Kehidupan kita mulai ditekan. Kehidupan semua orang mulai mengarah kepada kekhawatiran. Bagaimana hari besok? Bagaimana masa depan? Bagaimana aku sekolah? Bagaimana aku mencari pekerjaan? Bagaimana kalau aku di PHK? Bagaimana kalau aku tidak dapat pekerjaan? Bagaimana kalau seandainya sewaktu-waktu aku harus dipecat dari pekerjaanku, keluar dari pekerjaanku? Bagaimana kalau mendadak usahaku tidak ada yang membeli, sepi, tidak ada pelanggan? Bagaimana kalau ternyata tetangga sebelahku ada yang ternyata positif? Kekhawatiran demi kekhawatiran akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ketakutan demi ketakutan. Semakin banyak berita negatif yang kita dengar, semakin negatif kehidupan kita. Dan apakah kekhawatiran itu, apakah ketakutan itu bagian dari kekudusan? Saya yakin setiap kita bisa menjawab itu sendiri. Karena itu kekudusan adalah bahwa kita berani punya sikap tegas. Berani punya sikap tegas untuk mengambil langkah yang benar, bukan mengambil sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik belum tentu benar, tapi sesuatu yang benar ujungnya pasti baik. Apakah yang dilakukan oleh Robin Hood itu benar? Belum tentu. Yang dilakukan baik, dia mencuri dan membagi-bagikan uang. Bagi banyak orang yang dilakukan itu benar, tapi belum tentu itu benar menurut Tuhan. Tetapi apa yang benar sesuai firman Tuhan itu pasti baik, meskipun saat ini kita melihatnya tidak baik menurut kita. Kenapa saya berbicara mengenai kekudusan? Kenapa saya berbicara mengenai sesuatu yang benar? Karena di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Segala suatu pencemaran yang rohani dan yang jasmani itu harus kita sucikan dari kehidupan kita, dan dengan jalan demikian kita semakin menyempurnakan hidup kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Lalu apa sih fungsinya? Apa fungsinya di saat seperti ini? Apa fungsinya di dalam keadaan ekonomi yang seperti ini, yang seharusnya kita untuk hidup kita harus menghalalkan segala cara, yang seharusnya kita untuk bisa bertahan hidup dari tekanan yang ada kita harus menghalalkan segala cara? Apa fungsinya kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Apa fungsinya kita hidup benar? Apa fungsinya kita menjaga hidup kita di tengah kondisi seperti sekarang ini? Mazmur 34 ayat 9 menjawabnya. Mazmur 34 ayat 9 berkata seperti ini. Mazmur 34 ayat yang 10, firman Tuhan seperti ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Masalah kita memegangnya, kita mengimaninya, kita jadikan itu patokan dalam kehidupan kita atau tidak, kembali kepada pribadi masing-masing. Kita mau hidup menjadi orang yang tidak berkekurangan, hiduplah dalam takut akan Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Seperti yang minggu lalu saya pernah katakan bahwa yang bahkan mungkin disampaikan oleh Ibu Dewi,
Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Bahkan sampai hari ini dan detik ini pun Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita boleh datang dan duduk di sini, atau kita boleh jalan-jalan di luar. Itu kehendak bebas yang Tuhan berikan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ataupun tidak, itu pun kehendak bebas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu keistimewaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anak orang percaya. Namun kembali lagi, seperti yang saya katakan minggu lalu, saat kita tinggal dan hidup di dalam Tuhan, apa yang menjadi masalah kita menjadi tanggung jawab Tuhan. Tapi saat kita memutuskan keluar dan tidak tinggal dari pokok anggur, jangan pernah menuntut Tuhan atas keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa menuntut selama kita tidak hidup tinggal di dalam Dia. Karena firman-Nya sendiri mengatakan selama kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, kita bisa berbuah, kita bisa menghasilkan. Tapi kalau kita keluar, keputusan dan tanggung jawab ada di dalam tangan pribadi kita masing-masing. Mengenai kekudusan yang terakhir, bahwa 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata seperti ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tanpa kekudusan kita nggak akan pernah bisa mencapai Tuhan. Tanpa kekudusan, karena itu firman Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang hidupnya benar-benar menjauhkan diri. Saya nggak bilang hidup bisa lepas dari dosa. Saya nggak bisa bilang bahwa kita manusia yang benar-benar kudus, suci sehingga kita berjalan bersinar di mana-mana. Kita masih bisa jatuh. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia ingat bahwa kita ini dari debu dan tanah. Tetapi keputusan kita day by day, hari demi hari, waktu demi waktu, menit demi menit, bahkan detik demi detik untuk kita memutuskan lepas. Kita bisa diiming-imingi, ya. Siapa yang di sini begitu diiming-imingi, dilihat ditaruh di depan sini uang 160 juta, 100 juta lah, dan diberikan pilihan 100 juta, Anda tidak perlu beribadah selama sebulan di gereja, tidak perlu berdoa, jangan berdoa, jangan membaca firman, lepas semua kegiatan rohani dari kehidupan Anda mendapatkan 100 juta. Bagi kita nggak masalah lah, 1 bulan nggak akan berdampak, tidak akan ada dampak apapun. Kalau cuma 1 bulan lumayan dapat 100 juta, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ada satu kata-kata yang menarik yang ingin saya bagikan, dikatakan seperti ini. Ketakutan terbesar bagi orang duniawi yaitu ketika dia tidak berjalan dengan yang namanya uang. Tetapi ketakutan terbesar bagi orang benar ketika dia tidak berjalan dengan Tuhan. Sekarang kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah saat ini kalau kita tidak berjalan, hari ini kita tidak berjalan dengan Tuhan, masihkah ada ketakutan dalam kehidupan kita atau tidak? Kalau kita bisa tidak berjalan dengan Tuhan dan kita masih fine-fine saja, ada yang perlu kita koreksi dalam hati kita. Kalau selama kita hidup, ya aku nggak membaca firman Tuhan, aku nggak berdoa, aku nggak ke gereja, nggak persekutuan, aku jalan-jalan tuh ya aku masih fine-fine saja. Selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan juga nggak ada masalah.
Kita perlu koreksi hati kita. Apakah kita benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan atau tidak? Yang kedua, yaitu dia bersemayam. Saya cari artinya namanya, yaitu bersemayam adalah duduk atau menjadi tempat kediaman. Yesus sendiri, firman Tuhan sendiri di dalam Daud sendiri, Mazmur mengatakan bahwa padahal dialah yang kudus, yang tinggal, yang bertempat tinggal, yang menjadikan puji-pujian itu menjadi tempat kediamannya. Dan kalau firman Tuhan sendiri mengatakan seperti ini, apakah kita bisa menyanyi, memuji hanya sekedar memuji dan menyanyi? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa dia tinggal dan dia bertahta atas setiap pujian umatnya. Mazmur 9 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Oke, itu firman Tuhan. Bermasmur, ayat ke-12, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-13, sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, ia adalah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Dia yang bersemayam, dia yang bertata, dia tidak akan pernah melupakan umatnya. Kenapa saya katakan bahwa tadi di awal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati sumber segala sesuatu. Seringkali kita dengar dan seringkali kita bahas mengenai masalah hati. Dan hati itu juga yang mencerminkan kehidupan kita. Paling gampang, lihatlah orang yang sedang penuh masalah dalam hidupnya. Nyanyian apa yang keluar dari kehidupannya? Apakah nyanyian sukacita? Atau nyanyian yang penuh dengan melo, sedih, merana, mengasihani diri sendiri? Kalau orang itu bersukacita, lagi dapat ya jadi nomplok, nggak mungkin dong dia nyanyi lagu yang sedih-sedih. Oh Tuhan, tolonglah hidupku. Pasti nyanyinya lagu yang sukacita. Karena itu pujian menggambarkan suasana hati kita. Pujian menggambarkan kondisi apa yang ada dalam kehidupan hati seseorang. Dan melalui pujian kita yang ada dalam hati kita, Tuhan berkata, Tuhan ada di sana. Dan saat Tuhan bertahta dalam pujian kita, percayalah, akan ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Tuhan akan bantu kita, bukan jalan yang tertutup dalam hidup kita. Yesaya 37 ayat yang ke-27 sampai 28 saya bacakan. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman Tuhan adalah di dalam kekudusan. Kita tidak mungkin bisa membiarkan seseorang yang kita kasihi, yang kita sayangi, tinggal di tempat yang penuh kecemaran. Sama seperti kita nggak mungkin bisa mengundang seseorang masuk ke dalam lingkungan yang mungkin berbau tidak sedap, bahkan mungkin berbau busuk. Orang tersebut pasti tinggal dan nyaman di tempat lingkungan yang suasananya harum, segar, berbau yang wangi-wangian. Demikian juga Allah kita. Dia suka tinggal di tempat yang
berbau harum. Bahkan di dalam Amsal dikatakan seperti ini. Amsal 3 ayat yang ke-33. Kutuk ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang yang benar diberkatinya. Kalau kita tahu hadirat Tuhan tinggal dalam puji-pujian, dan kita juga memutuskan kehidupan kita, dan kita boleh sama-sama masuk di dalam kediaman Dia, tinggal di dalam satu kediaman dengan Tuhan, tinggal di dalam satu kediaman dengan Allah yang kudus. Tuhan mengatakan, diberkatilah kediaman orang-orang benar, diberkatilah kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Yang ketiga, saya katakan kenapa kita perlu puji-pujian. Karena seperti yang kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang suka sekali dipuji, Allah kita adalah Allah yang suka sekali disembah. Kalau kita tahu bahkan sejak awal bangsa Bereanya dikeluarkan, puji-pujian ada di mana-mana. Pada saat kemah suci didirikan, selalu ada pujian. Saat kemah suci dibawa oleh Raja Daud kembali kepada kota Daud, itu pun penuh dengan puji-pujian. Pada saat bait Allah dibangun oleh anaknya Salomo, dan pengorbanan begitu besar, dan Allah hadir atas bait sucinya, itu pun penuh dengan puji-pujian. Bahkan di dalam kitab Wahyu pun dikatakan bahwa para tua-tua memuji, menyembah, bersujud di hadapan anak domba Allah. Allah kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal. Saya nggak tahu apakah yang saya kenal dengan yang saudara kenal berbeda. Cuma Allah yang kita tahu bahwa Dia terkenal dengan nama Yesus, Sang Juru Selamat. Dia Allah yang menyukai yang namanya pujian. Dia Allah yang menyukai disembah. Karena itu Dia mengatakan bahwa jangan sampai ada Allah lain di hadapannya, karena Dia tidak pernah mau dinomorduakan. Dia selalu ingin menjadi yang nomor pertama dipuji. Dia ingin selalu menjadi nomor pertama disembah dalam kehidupan kita. Saya katakan seperti itu karena saya mau bilang bahwa ada puasa. Di bagian yang terakhir ini, setelah tadi mengenai kekudusan dan kediaman, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, kenapa sih perlu pujian? Kenapa sih puji-pujian ini bermanfaat? Dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 berbicara tentang bangsa Israel pada saat menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Dikatakan sebenarnya ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan yang penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari keturunan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Pada saat kita menghadapi masalah yang sekiranya menurut kita tidak pernah kunjung selesai, pada saat kita menghadapi persoalan yang sekiranya kita lihat tidak ada jalan keluar dari kehidupan permasalahan kita, pada saat kita menghadapi masalah yang seakan-akan itu menjadi jurang yang dalam kehidupan kita, pada saat kita menghadapi masalah yang menurut kita sudah tidak ada orang lagi yang menolong, bahkan mungkin orang sekitar kita sudah mulai menjauhi kita. Orang ini datang paling cuma membawa masalah, orang ini datang cuma paling mau minjem duit, orang ini datang paling cuma mau percuma lah, jadi jauhi. Pada saat tidak ada orang yang bisa kita harapkan dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa puji-pujian itu menyelamatkan. Nyanyian sukacita, nyanyian pengharapan itu mendatangkan kuasa.
Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan menjadi penghadang bagi setiap permasalahan kita, sehingga masalah itu, sehingga keadaan itu tidak akan sampai mencelakakan kehidupan kita. Hal itu terulang lagi di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita tahu ada rasul-rasul yang karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka harus dipenjara. Dan apa yang dilakukan mereka di penjara? Mereka disesat, mereka didera, dan mereka dimasukkan penjara. Apa yang dilakukan? Mereka cuma memuji, menyembah. Kisah 16 ayat 25. Berbicara tentang Paulus dan Silas, pada saat mereka memberitakan firman Tuhan, mereka harus didera karena iri hati dari orang-orang yang kehilangan pendapatan, kehilangan usahanya karena ulah Paulus dan Silas, dimasukkan penjara. Apa yang mereka lakukan? Mereka cuma berdoa dan menyanyi. Dan Tuhan turun tangan. Ada gempa bumi yang hebat, sendi penjara goyang, dan terbuka semua pintu. Masuk akal bagi manusia? Nggak masuk akal. Sebuah nyanyian pujian bisa membuat orang keluar dari penjara. Sebuah nyanyian pujian bisa membuka belenggu. Hanya karena nyanyian dan puji-pujian, belenggu lepas. Apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini? Belenggu apa yang membelenggu kita hari ini? Kita yang tahu. Persoalan apa yang membelenggu kehidupan kita hingga sampai pagi hari ini? Saya yakin setiap kita semua datang ke gereja pasti ada sesuatu tujuan. Saat kita bangun tadi pagi, pasti ada yang menjadi kepikiran, ada satu pikiran dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin itu terbawa hingga sampai kita datang ke gereja. Apa yang menjadi pikiranmu hari ini? Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Apa yang menjadi beban berat yang kita bawa hingga sampai pagi hari ini? Nyanyikan pujian yang dari hati. Percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup. Bukan hanya untuk melepaskan beban kita, bukan hanya membuang beban kita, bukan hanya melepaskan belenggu kita, tapi Dia Allah yang bisa memelihara dan memberkati kehidupan kita. Simple, tapi tidak mudah dilakukan. Apakah pagi hari ini kita benar-benar memuji Tuhan itu keluar dari hati kita, ataukah hanya keluar dari bibir kita? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Mau lihat hidup kita berubah, perbarui apa yang ada dalam hati kita, perbarui iman kita, semakin hari semakin percaya bahwa Dia bukan mitos, Dia bukan hanya sekedar cerita, Dia bukan hidup di masa lalu, tapi Dia benar-benar hidup hingga sampai saat ini. Dan kalau Dia hidup, seharusnya janjinya pun hidup. Dan Dia tidak pernah berbohong. Dia akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Penutup bahwa di dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan bahwa Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hanya Dia yang layak, dan hanya Dia saja yang boleh menerima pujian. Tidak ada bagian apapun di dalam kehidupan orang percaya yang bisa disandingkan dengan Dia. Dia yang besar, Dia yang berkuasa.
kekhawatiran apapun yang ada dalam kehidupan kita, mereka iman bahwa Dia lebih besar dari apa yang kita khawatirkan. Dia lebih besar dari apa yang kita takutkan. Bahkan Dia lebih besar dari dunia ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Segenap jiwa dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Alam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Amin. Sebab Engkau yang kudus, Anak Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak berikan pujian. Yes, amen. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Nyanyikan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, kita menyembah Tuhan. Yes, Lord, dalam kekudusan-Mu. Angkat tanganmu menyembah Dia. Yes, amen. Ku rindu siapa yang rindu pada hadirat-Mu, nyanyikan dengan segenap hadirat-Mu. Amen. Yes. Oh, Kau yang kudus, Anak Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Guys, darah itu yang menyucikan kita. Kau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Biarlah kaum wanita menyanyikan pujian. Setiap kita merenung. Kalau mungkin saat ini kita jatuh, saat ini kita jauh dari Tuhan, saat ini kita menyimpang dari Tuhan, minta ampun sama Tuhan, sehingga dosa kita diampuni, sekalipun merah seperti kirmisi.
Tuhan sanggup menyucikan seperti itu. Tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Asal kita datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati, minta ampun sama Tuhan. Saya yakin, kita iman, Dia penuh kasih. Pengorbanannya di kayu salib tidak pernah berlaku untuk seseorang, tapi setiap kita yang mau mengaku, setiap pelayan Tuhan yang selama ini mungkin jauh. Kita tidak tahu kanan kiri kita, orang tua kita, siapa itu, tapi ada Tuhan, maka Tuhan yang tahu. Biarlah setiap hari kita diperbarui dengan kejadian pandemi ini, biar kita semakin dekat, bukan semakin jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Kau mau menumpahkan darah-Mu yang mahal untuk kami. Biarlah kami Tuhan boleh mendekati tahta-Mu yang kudus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Saya mau bangkit berdiri. Saya mau bangkit berdiri. Yes, amen. Sebab Engkau yang kudus anak domba Allah. Sebab Engkau yang kudus, datang pada Tuhan. Sembah Dia, anak domba Allah. Terima kasih Kamu tercurah. Kalau kita sehat, kalau kita saat ini kita berdiri, itu karena kasih karunia Tuhan. Engkau yang kaya, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus. Sungguh gak ada kata-kata lain selain ucapan syukur hati kami untuk segala kebaikan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menetapkan kami, menciptakan kami, membentuk kami untuk menjadi penyembah-Mu, penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau menguduskan kami, mengkhususkan kami dari sekian banyak ciptaan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Bukan berarti kami tidak boleh melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi ketika Engkau menguduskan kami, biar segala sesuatu yang kami jalani di dalam hidup kami itu selalu mendukung kami untuk kami selalu dekat dengan Engkau, untuk kami selalu menyukakan dan memuliakan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, ajar
kami, untuk kami mengerti hati Tuhan. Yes. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan ketika Engkau telah menguduskan kami. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Biar itu sungguh-sungguh Tuhan, kami menghormatinya. Kehidupan yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami siapakah kami sesungguhnya di hadapan Allah. Bahwa kami adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu di tempat ini, para penyembah, para pemuji yang Tuhan sudah pilih. Biar kami melalui hidup yang kami jalani sekarang, kami semakin hari, semakin sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu mengecewakan Tuhan. Apa yang kami lakukan selalu keluar dari standar Allah. Ampuni kami Tuhan. Tapi biar pagi hari ini firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kepada kami, untuk kami senantiasa tetap ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan selalu menyukakan hati Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kekudusan yang Tuhan beri kami tetap jaga hari lepas hari, sampai Engkau datang pada kali yang kedua, mendapati kami semua yang tidak bercacat celah. Dan Engkau kembali membawa kami naik di awan-awan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Kami percaya hari lepas hari Tuhan semakin singkapkan perkara-perkara yang ilahi atas kehidupan hamba-Mu, untuk menjadi berkat bagi semua umat-Mu dimanapun Engkau percayakan hamba-Mu untuk melayani. Juga memberkati keluarga, kesehatan, pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kekal. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Amin. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah berlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah berlelah Kau menjagaku. Saya mau berdoa, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapak, kami mengucap syukur di akhir ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada sebagai kami ada. Kami boleh berdiri, kami boleh berjalan, kami boleh menghampiri tahta suci-Mu. Itu karena anugerah Tuhan. Biarlah kami setiap pribadi menyadari hal itu, bukan suatu kebetulan. Oh, karena saya masih sehat, tapi karena rahmat, karena anugerah Tuhan, kami menikmati dan kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami menjadi umat-umat kepunyaan Allah, menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu, memberkati Bapak Anja dalam pekerjaannya dan
keluarganya. Kau sendiri yang memberkati dimanapun beliau berada. Tuhan, Kau tutup, bungkus, lindungi, jagai. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Reni juga, Bella. Tuhan, Kau sendiri yang menolong. Biar keluarga kecil ini menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang bagi sekelilingnya. Terima kasih Bapak. Tuhan, Kau memberkati setiap pelayan Tuhan, baik Fani yang bertugas, pemusik Yeski, Yosua. Tuhan, Kau sendiri yang menolong, memberkati kehidupan mereka, sekolah mereka, hikmat akal budi Tuhan turunkan atas mereka. Terima kasih Bapak. Dengan juga yang bertugas mulai yang di depan, Kau tidak akan meninggalkan setiap pelayan Tuhan yang bertugas dengan tulus, dengan segenap kekuatan. Tuhan, Kau sendiri yang memberkati hamba-hamba-Mu tanpa terkecuali. Dan juga memberkati Bapak Samuel Yakob dan istri. Tuhan, Kau yang memberkati kehamilan dari Ibu Samuel Tuhan, sehingga sampai tiba saatnya melahirkan, Kau sendiri yang memberkati. Berkati apa yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan yang kami belum bisa beribadah, Tuhan yang mendidik mereka, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Meskipun kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi Roh Kudus Engkau sendiri yang melawati mereka. Tuhan, setiap pengurus boleh mengerjakan bagian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur. Memberkati Indonesia, berkati Surabaya khususnya. Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir dan anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan nyaman, dengan aman, dengan perasaan yang lega. Tutup bungkus dimanapun kami berada. Jemaat, pengurus, setiap aktivis Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap umat Tuhan, hamba-hambanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin.